Haaland siap main lawan Southampton akhir pekan ini. Kabar baik untuk Manchester City terkait kondisi terkini Erling Haaland. Haaland dipastikan siap bermain lawan Southampton akhir pekan ini. Haaland sudah kembali berlatih pekan lalu setelah absen sepanjang April karena cedera engkel, yang didapat saat menghadapi Bournemouth bulan Maret. Cedera itu membuat City sempat kesulitan mengingat mereka tidak punya pemain nomor 9 lain, sehingga harus memainkan Omar Marmoush di posisi itu. Haaland awalnya diprediksi akan absen sampai musim tuntas dan baru bisa bermain lagi di Piala Dunia antar klub. Meski demikian, City justru mendapat kabar berbeda pekan ini. Haaland mengklaim sudah siap untuk diturunkan sebagai pengganti atau bahkan starter saat City menghadapi Southampton. Pemain asal Norwegia itu butuh jam terbang lagi demi mengembalikan kebugaran mengingat City punya laga final Piala FA kontra Crystal Palace tanggal 17 Mei. Menyebalkan memang kalau cedera, tapi mau bagaimana lagi? Anda harus pulih dan bugar secepat mungkin. Kini saya kembali dengan penuh semangat. Saya baik-baik saja dan sudah siap main lagi. Liverpool incar Kevin De Bruyne, disebut sudah tawarkan kontrak. Liverpool dikabarkan mau mengincar Kevin De Bruyne. Bahkan juara Premier League tersebut disebut-sebut sudah menawarkan kontrak kepada gelandang asal Belgia tersebut. Kontrak De Bruyne dengan Manchester City akan berakhir pada Juni tahun 2025. Pemain berusia 33 tahun itu telah memastikan tidak akan memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Beberapa klub dikaitkan dengan minat terhadap De Bruyne. Menurut laporan Mirror yang dilansir Detik Sport, Liverpool dan Napoli termasuk tim yang mengincarnya bintang Man City tersebut. Dikutip dari Sky Sports Italia melalui Mirror, Liverpool dikabarkan telah mengajukan kontrak kepada De Bruyne. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai rincian kontrak tersebut. Selama membela Manchester City, De Bruyne telah tampil sebanyak 418 kali di berbagai kompetisi dan mencetak 108 gol. De Bruyne telah membantu City meraih berbagai gelar bergengsi. Total 16 trofi berhasil ia persembahkan, termasuk 1 gelar Liga Champions. Prediksi Southampton vs Manchester City tanggal 10 Mei tahun 2025. Southampton dan Manchester City akan bertemu di St. Mary's Stadium pada pekan ke-36 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Southampton vs Manchester City ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, jam 21 waktu Indonesia Barat. Man City hanya selangkah lagi untuk mengamankan posisi 5 besar Premier League. Di atas kertas, laga ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi pasukan Josep Guardiola untuk melanjutkan tren positif. Man City akan berusaha menyapu bersih kemenangan atas Southampton musim ini, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 di Etihad Stadium berkat gol cepat Erling Haaland. Kemenangan tersebut menjadi bagian dari dominasi City atas The Saints dalam beberapa musim terakhir. Berbanding terbalik dengan lawannya, Man City sedang melaju kencang. Mereka tak terkalahkan dalam 9 laga terakhir di semua ajang dan telah mencatat 4 kemenangan beruntun di Premier League. Dengan 3 laga tersisa, Man City unggul 1 poin atas Chelsea dan Newcastle, serta 3 poin dari Forest. Bahkan, peluang finish di posisi kedua masih terbuka, hanya terpaut 3 poin dari Arsenal yang akan menghadapi Liverpool. Dari kubu City, Rodri dan Nathan Ake mulai pulih, tapi belum siap tampil, begitu juga John Stones dan Oscar Bob. Haaland diperkirakan akan kembali merumput, didampingi Marmoush dan Doku di lini depan. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Nunes, Diaz, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Gundogan, Bernardo, Marmoush, Haaland, Doku. Antonio Conte bidik Jack Grealish untuk pacu ambisi Napoli di Eropa. Jack Grealish dikabarkan menjadi target ambisius Napoli musim panas ini.
Pemain berusia 29 tahun itu, yang dibeli Manchester City dari Aston Villa seharga 100 juta pound pada 2021, kini menghadapi ketidakpastian masa depan di Etihad Stadium setelah kehilangan tempat inti di skuad Pep Guardiola. Menurut The Sun, Napoli yang kini dipimpin Antonio Conte sangat tertarik merekrut Grealish. Conte disebut sebagai pengagum gaya bermain sang gelandang dan percaya bahwa kehadirannya bisa mengangkat level tim dalam persaingan Liga Champions. Meski masih memiliki kontrak hingga 2027, Man City disebut akan melakukan perubahan besar di skuad utama. Grealish termasuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas jika ada tawaran sesuai valuasi pasar. Sumber dekat Grealish mengungkapkan bahwa ia sendiri terbuka untuk pindah, terutama jika ingin kembali memperkuat timnas Inggris. Tantangan baru di luar Premier League juga disebut lebih menarik baginya. Man City sendiri lebih memilih menjual Grealish ke liga luar Inggris ketimbang rival domestik. Ini membuka peluang besar bagi Napoli, meski harga transfer tetap menjadi kendala mengingat statusnya sebagai pemain berlabel tinggi. Haaland, tak lagi lapar gelar, City pun ambyar. Penyerang Manchester City Erling Haaland tak mau mencari-cari alasan atas jebloknya prestasi tim musim ini. Haaland mengakui Citizens lagi tampil buruk. Setelah menguasai Liga Inggris selama 4 tahun beruntun, City akhirnya kehilangan takhta karena digeser Liverpool. The Reds jadi tim yang mampu menghentikan hegemoni City selama dilatih Pep Guardiola. Tidak cuma tampil buruk di Liga, City juga gagal di Carabao Cup dan tersingkir cepat di playoff Liga Champions. Kini tinggal piala FA jadi satu-satunya kans City meraih trofi, asalkan bisa mengalahkan Crystal Palace di final tanggal 17 Mei. Apalagi City juga dilanda badai cedera termasuk kehilangan Rodri hampir sepanjang musim karena cedera ligamen lutut. Bahkan pembelian 3 pemain di bursa transfer Januari dengan nilai mencapai 200 juta pound tidak banyak membantu City. Wajar jika City dinilai sudah kehilangan rasa lapar akan gelar dan butuh perubahan besar-besaran. Hal ini diakui betul oleh Haaland yang merasa City pantas gagal mempertahankan juara Liga Inggris karena kehilangan rasa lapar. Tentu saja Anda bisa mencari banyak alasan, cedera, banyak pemain yang cedera di saat bersamaan, tapi memang kami tidak tampil bagus musim ini. Kami memang tidak punya rasa lapar gelar lagi. Saya juga tidak tampil oke. Saya tidak bisa membantu tim. Pada akhirnya memang kami tidak tampil bagus.